Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali mendengarkan. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum cerita dimulai, saya ingatkan sekali lagi, kisah ini hanyalah fiksi. Malam di desa itu selalu datang lebih cepat daripada yang disukai orang-orang. Begitu matahari jatuh di balik bukit-bukit hijau yang membatasi sawah dan hutan, angin dingin turun dari arah kebun bambu, menyapu jalan tanah yang retak, menggoyang daun singkong, lalu menempel di kulit seperti tangan orang asing. Tahun 1985. Jalan utama desa masih berupa tanah merah yang kalau hujan berubah menjadi lumpur licin. Listrik baru masuk ke beberapa rumah. Televisi hitam putih hanya ada di rumah kepala desa. Itu pun harus dipukul di ujung dusun, dekat petak sawah paling tua, tinggallah Pak Darto bersama istrinya, Bu Sari, dan dua anak mereka, Siti yang baru duduk di bangku SD, dan Asep yang masih bocah 5 tahun. Rumah mereka kecil, berdinding bilik anyaman bambu yang warnanya sudah kusam, atapnya sebagian bocor, dan lantainya masih tanah padat yang dingin di malam hari. Setiap subuh, Pak Darto pergi ke sawah orang lain atau membantu membajak lahan milik tetangga. Upahnya tak seberapa. Suatu malam, Bu Sari menghitung sisa beras di dalam kaleng biskuit bekas. Jari-jarinya berhenti di dasar kaleng, lalu ia menatap suaminya yang sedang memperbaiki sabit dengan batu asahan. "Pak," katanya pelan, "utang di warung Bu Ida sudah 2 bulan. Pak Darto menunduk. "Besok aku bayar." "Besok? Besok?" Bu Sari menghela napas. Pak Darto tak menjawab. Ia tahu istrinya tidak sedang mengeluh dengan keras, justru itulah yang paling menyakitkan. Orang miskin di desa mereka tidak punya kemewahan untuk mengeluh lama-lama. Di seberang jalan tanah yang memisahkan kebun pepaya dan rumpun pisang, sebuah rumah baru sedang naik. Rumah itu milik Pak Surya, orang baru yang pulang dari kota. Sebulan sebelumnya ia masih dikenal sebagai mandor di proyek tambang. Katanya pernah bekerja di Jakarta, pernah kenal orang penting, dan kini tiba-tiba datang dengan pakaian rapi, sepatu mengilap, serta tas besar berisi uang. Yang paling membuat warga bingung bukan keberangkatannya dari kota, melainkan kepulangannya yang terlalu mencolok. Dari rumah panggung kecil berlantai papan, tiba-tiba naik tembok bata. Dari genting bekas, berganti seng baru. Dari lampu minyak, berganti lampu listrik. Awalnya orang-orang hanya menatap dari jauh. Lalu muncul gosip. Katanya dia menang proyek besar. Katanya dia dapat kiriman tanah. Katanya dia dekat dengan pejabat. Kalau dekat dengan pejabat, mana mungkin secepat itu kaya? Gosip di desa selalu tumbuh lebih cepat daripada rumput di tepi parit. Dalam seminggu, rumah baru Pak Surya sudah dikerubungi mata iri. Dalam 2 minggu, warga mulai bicara tentang barang-barang aneh yang dibeli Pak Surya. Radio baru, lemari kayu jati, sepeda motor yang mengilap seperti tidak pernah menyentuh jalan tanah, bahkan, lalu datang malam Jumat Kliwon. Malam itu langit tidak benar-benar gelap. Bulan separuh menggantung, tapi cahayanya tertutup awan tipis yang bergerak lambat seperti kain kafan. Ayam-ayam di kandang mulai gelisah sejak petang. Anjing, menjelang tengah malam, terdengar jeritan dari arah rumah Bu Ida. "Ayam saya hilang." "Bukan 1, Bu." Pintu kandang orang-orang keluar dengan senter Petromax, berlarian ke halaman, menatap bekas kandang yang kosong. Tanah di sekitarnya licin seperti habis dilewati sesuatu yang basah. Tak ada jejak manusia. Tak ada kaki ayam tercecer. Tak ada bulu yang berserakan. Keesokan paginya, kabar itu sudah menyebar ke seluruh dusun. Malam berikutnya, giliran di rumah Pak Amin. 2 ekor bebek hilang. Lalu di rumah Pak Lurah Joso, seekor itik tua lenyap dari kolam. Lalu di rumah-rumah lain, uang receh dari dalam kaleng, beras setengah kantong, bahkan jajanan pasar yang disimpan di dapur, raib entah kemana. Yang paling membuat semua orang bergidik adalah cara hilangnya yang selalu sama. "Ini bukan maling biasa," kata seseorang. "Kalau maling biasa, pasti ada. Kalau bukan maling, apa?" Seseorang yang lebih tua, yang wajahnya sering disebut kalau ada anak nakal, "Babi ngepet." Nama itu langsung membuat udara seperti membeku. Babi ngepet. Siluman babi hitam pembawa pesugihan. Makhluk yang konon bisa dipakai manusia untuk mencuri harta, sementara wujud aslinya bersembunyi di balik ilmu hitam. Di beberapa cerita, babi itu bukan sekadar binatang gaib, melainkan jelmaan manusia yang dijaga oleh pasangannya di rumah. Satu menjadi babi, satu lagi bertugas menjaga tubuh, menahan agar roh tidak lepas.
Kalau berhasil, uang orang lain mengalir ke tangan mereka. Kalau orang-orang mulai melihat ke arah rumah Pak Surya. Terlalu banyak uang. Terlalu cepat. Terlalu mencurigakan. Dan dari semua orang di desa, yang paling menanggung curiga itu justru Pak Darto. Karena di kampung, orang miskin seringkali dituduh lebih dulu daripada dipahami. Rianto, anak 6 tahun yang tinggal tak jauh dari warung Bu Idah, adalah saksi pertama yang benar-benar membuat warga gemetar. Ia bukan anak yang gemar berbohong. Wajahnya bulat, matanya lebar, dan kalau bicara ia sering tersendat karena masih cadel. Malam ayam hilang itu, katanya ia terbangun karena ingin kencing. Dari celah dinding bambu, ia melihat sesuatu bergerak di belakang gardu besar, katanya sambil menggenggam ujung baju ibunya. Hitam. Ada moncongnya. Ibu Rianto mengernyit. Kamu salah lihat bayangan pohon? Rianto menggeleng keras. Bukan pohon. Itu lari. Cepat sekali. Ketika ditanya lagi, ia memejamkan mata, lalu menirukan suara napas berat dari hidungnya. Ada orang, bisiknya. Pak Surya. Tapi gelap. Setelah itu ada babi besar lewat. Kabar ini sampai ke telinga Andi, pemuda desa berusia 20 tahun yang baru kembali dari Bandung karena kuliah tak selesai. Andi dikenal pintar, suka membaca, dan tidak mudah percaya pada omongan orang. Ia memang taat beribadah, tetapi ia juga tahu bahwa ketakutan bisa membuat manusia melihat apa yang ingin mereka lihat. Ia pulang ke desa karena ibunya sakit dan karena ayahnya sudah lama meninggal. Di rumah panggung milik mereka yang sederhana, Andi sering membantu Pak Darto mencangkul, membantu Lurah Joso membaca surat-surat dari kecamatan, dan sesekali memperbaiki radio tua warga. Malam itu, ia duduk di serambi rumah Pak Darto ketika Rianto datang bersama ibunya. Anak itu masih pucat. Setelah mendengar ceritanya, Andi menatap jalan gelap menuju rumah Pak Surya. Kalau memang ada orang menyamar jadi babi, katanya hati-hati, maka kita harus cari bukti. Bukan cuma cerita. Pak Darto, yang sejak tadi diam, mengusap wajah. Aku takut mereka salahkan orang miskin lagi. Andi menoleh. Siapa yang menyalahkan? Pak Darto tertawa pendek, pahit. Kalau bukan aku, siapa lagi? Di kampung ini, kalau ada yang hilang, orang miskin selalu lebih dulu dicurigai. Padahal aku sendiri belum tentu bisa makan besok. Andi tak sempat menjawab. Dari kejauhan, terdengar suara kentongan ronda dipukul 3 kali, lambat, berat. Tanda ada sesuatu yang tidak biasa. Lurah Joso mengumpulkan beberapa orang tua di balai bambu. Wajahnya tampak lelah, tetapi matanya masih tajam. Ia bukan jenis kepala desa yang suka panik. Ia terbiasa mendengar keluhan, sengketa tanah, rebutan air irigasi, dan perselisihan harga padi. Namun malam itu, bahkan ia menatap warga dengan raut yang lebih serius dari, kalau kalian bicara soal babi ngepet, katanya, jangan asal tuduh. Jangan hukum orang hanya karena dengki. Kalau bukan Surya, siapa lagi? Lurah, seru seseorang. Justru itu, sahut Lurah Joso. Kalau kita salah tuduh, dosa kita sendiri yang berat. Namun rasa curiga sudah terlanjur tumbuh. Dan curiga, jika diberi makan setiap malam, akan berubah menjadi amarah. Pencurian meningkat. Bukan hanya ayam. Uang. Beras. Kain. Barang-barang kecil yang seharusnya tak bisa hilang begitu saja. Warung Bu Idah disikat habis ketika ditinggal salat Isya. Kaleng kerupuk digeser, laci kasir dibuka tanpa rusak, uang receh lenyap. Yang membuat bulu kuduk berdiri, hanya ada bau anyir aneh di dekat pintu, seperti bau darah yang dicampur minyak wangi murahan. Satu-satunya saksi lain adalah seekor kucing yang ditemukan bersembunyi di bawah meja, bulunya berdiri semua, matanya liar. Babi besar, kata Bu Idah hampir menangis. Aku dengar langkahnya berat sekali. Seperti menyeret tanah. Esok paginya, Andi datang memeriksa warung. Ia berjongkok di lantai tanah, menatap bekas noda kecil di dekat ambang pintu. Tidak ada goresan cakar. Tidak ada bekas sepatu. Hanya beberapa butir putih kekuningan seperti biji kecil. Ia memungutnya dengan ujung daun pisang. Wijen, gumamnya. Bu Idah langsung memucat. Apa? Andi berdiri, memandang sekeliling. Di beberapa cerita lama,
Wijen dipakai untuk penanda atau sesaji. Kalau benar ini ulah orang yang percaya pesugihan, mereka biasanya meninggalkan sesuatu agar penjaga makhluk itu tidak tersesat. Bu Ida cepat-cepat membuat tanda silang di dada. Astaga! Andi tidak langsung percaya. Ia berjalan menuju belakang warung, ke kandang ayam yang sudah kosong sejak malam sebelumnya. Di sana, ia menemukan jejak yang lebih aneh. Tanah di bawah bambu sedikit hangus, seolah pernah disiram sesuatu yang panas. Ada sisa minyak lengket, aroma wangi yang terlalu menusuk, dan lagi-lagi butiran wijen tercecer di sudut kandang. Saat ia berdiri, Rianto yang diantar ibunya menunjuk ke arah kebun belakang. Di sana, katanya lirih. Babi itu lari ke sana. Andi mengikuti arah telunjuknya. Di balik rumpun pisang, menuju hutan kecil di pinggir sawah, ada jalan setapak yang jarang dilalui. Pada siang hari, anak-anak sering bermain di sana. Malam hari, tak ada yang berani lewat karena kabut dari rawa kecil di ujungnya suka datang tiba-tiba. Andi menatap semak-semak itu lama. Lalu ia melihat sesuatu yang membuatnya merapatkan rahang. Daun-daun di jalur setapak seolah-olah tersibak oleh sesuatu. Ia tak mengatakan apa-apa kepada orang-orang. Ia hanya meminta Lurah Joso menahan warga agar tidak bertindak sembarangan. Tentu saja, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Karena ketika ketakutan sudah masuk ke malam berikutnya, beberapa warga berjaga di gardu ronda dengan golok, tongkat, dan senter. Mereka menyalakan rokok kretek berbaris. Heningnya desa terasa semakin tegang. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar dari arah hutan. Rianto dibawa pulang lebih awal, tapi ia masih sempat melihat sesuatu melalui celah pintu. Bayangan besar melintas. Babi, teriaknya. Orang-orang langsung berhamburan. Tetapi yang mereka temukan hanya tanah lembab dan bau lumpur. Seseorang melihat bayangan di sawah, seseorang lain mendengar geraman pendek dari belakang kandang, dan seorang lagi bersumpah melihat sosok hitam berlari dengan kecepatan yang mustahil untuk hewan biasa. Dalam kekacauan itu, nama Pak Surya semakin keras disebut. Rumah itu harus diperiksa. Kalau dia bersih, kenapa takut? Kalau dia benar, kenapa mendadak kaya? Pak Darto yang kebetulan melintas di dekat pos ronda hampir ditarik ke tengah kerumunan. Seseorang menatapnya dengan mata merah karena kurang tidur dan terlalu banyak curiga. Jangan-jangan kamu ikut-ikutan, katanya. Pak Darto terpaku. Saya? Orang miskin paling mudah disuruh. Demi Allah, saya tidak tahu apa-apa. Namun keraguan yang sudah menyala di dada orang lain tidak mudah dipadamkan oleh sumpah. Andi berdiri di depan Pak Darto. Cukup. Kalau kalian mau tuduh, cari bukti. Jangan malah mengeroyok orang yang setiap hari kerja dari pagi sampai gelap. Kerumunan diam sesaat. Lalu seseorang berseru dari belakang, kalau begitu Andi saja yang cari bukti. Buktikan Surya tidak salah. Andi menoleh ke rumah besar yang berdiri di atas tanah yang dulu hanya kebun singkong. Lampu rumah itu menyala terang, jendelanya tertutup rapat. Tidak ada suara dari dalam. Terlalu tenang. Terlalu rapi. Seperti rumah yang menyembunyikan napasnya sendiri. Malam ini aku akan lihat, kata Andi akhirnya. Menjelang tengah malam, hujan tipis turun, bukan deras, hanya seperti embun yang dipaksa jatuh dari langit. Andi berjalan sendirian melewati pematang sawah yang licin, membawa senter kecil dan sebilah pisau lipat. Ia tidak berniat melawan siapapun. Ia hanya ingin melihat dengan matanya sendiri apakah semua ini memang sekadar tipu daya manusia, atau ada sesuatu yang lebih busuk berkeliaran di antara rumpun padi. Rumah Pak Surya berdiri sunyi. Dari balik jendela, cahaya lampu minyak bergerak pelan. Andi menempel di dinding luar, menahan napas. Ia mendengar suara perempuan dari dalam, lirih dan rendah, seperti sedang membaca sesuatu. Minyaknya jangan tumpah, suara itu berkata. Itu suara Bulina. Andi mencondongkan tubuh sedikit ke bawah jendela. Di ruangan tengah, yang hanya diterangi lampu, ia melihat meja kayu, mangkuk kecil, segenggam beras, sepotong ayam yang entah sudah disembelih atau belum, dan sebuah kain hitam tebal yang dilipat rapi. Pak Surya berdiri tanpa baju, tubuhnya besar dan berotot, kulitnya mengilap oleh keringat. Wajahnya tampak gelisah. Sementara Bulina, ibu Anda, istri Pak Surya, duduk di lantai dengan tenang yang aneh, seperti orang yang sedang menunggu waktu tertentu dalam hidupnya. Di sudut ruangan, terdapat sebuah dram air besar. Andi menahan tubuhnya agar tidak bersuara.
Dari posisi itu, ia melihat Bu Lina membuka bungkusan kain kecil berisi sesuatu yang berkilau di lampu. Minyak wangi, beberapa helai rambut, garam kasar, dan butiran putih yang mirip wijen. Ia menaruh semuanya di dalam mangkuk, lalu meneteskan cairan merah ke atasnya. Darah ayam. Andi merasakan tengkuknya dingin. "Sudah siap?" tanya Pak Surya. Bu Lina mengangguk. "Kalau kamu ragu sekarang, semuanya gagal." "Aku tidak ragu." "Kau selalu ragu," jawab Bu Lina, suaranya tetap tenang. "Tapi setiap kali kantongmu kosong, kau datang padaku." Pak Surya menelan ludah. "Kita cuma butuh 1 malam lagi. Setelah itu, kita bisa keluar dari kampung ini." "Bukan keluar," sahut Bu Lina. "Masuk ke tempat yang mereka tak pernah berani datangi." Ia berdiri. Andi melihat dengan sangat jelas bagaimana tangan Bu Lina mengambil kain hitam itu lalu menutupi kepalanya, bahunya, hingga tubuhnya seluruhnya. Untuk sesaat, ia tampak seperti bayangan tanpa bentuk. Lalu ia merunduk dekat dram air, memejamkan mata, dan mulai menggumamkan kalimat-kalimat yang tidak dipahami Andi. Bukan bahasa yang biasa. Bukan bahasa doa yang ia kenal. Suaranya seperti berdesis di antara gigi. Pak Surya pun mengambil sesuatu dari bawah meja. Sebuah ikat kepala lusuh. Ia mengikatkannya kuat-kuat di dada, lalu membungkuk ke arah dram itu. Andi menahan nafas. Bu Lina menaburkan wijen ke sekeliling dram. Kemudian ia meneteskan minyak pada kulit lehernya sendiri. Bau wangi menyengat keluar dari celah jendela, bercampur bau darah dan tanah basah. Ia menutup wajah dengan kain hitam, dan pada saat itu, lampu di ruangan seperti berkedip sekali. Andi menyaksikan sesuatu yang sulit dijelaskan. Di bawah kain itu, tubuh Bu Lina bergerak aneh, memanjang dan menurunkan posisi bahu. Bentuknya bergeser. Tidak menjadi binatang sepenuhnya di depan matanya, tetapi cukup untuk membuat otaknya menolak menerima apa yang dilihat. Ia mendengar suara kuku yang menggaruk lantai kayu. Ia mendengar dengusan berat. Lalu terdengar suara benturan keras saat sesuatu yang besar menyambar pintu belakang rumah. Pak Surya membuka pintu belakang itu. Dalam sekejap, bayangan hitam menerobos keluar ke halaman. Andi menutup mulutnya agar tidak bersuara. Sosok itu berlari rendah, cepat, begitu cepat hingga mata Andi hanya sempat menangkap punggung besar, kilatan kulit hitam, dan moncong yang memanjang. Bukan babi biasa. Ada sesuatu yang lebih tua dari hewan di dalamnya. Sesuatu yang tidak seharusnya punya bentuk. Ia melesat melewati pohon mangga, memotong jalan setapak, lalu menghilang ke kebun pisang menuju sawah. Andi menggigil. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia mematung di sana. Mungkin beberapa detik. Mungkin 1 abad. Yang ia tahu hanya satu hal, rumor babi ngepet itu bukan sepenuhnya omong kosong. Ada permainan kotor di rumah itu. Ada dosa yang sedang melintas malam di antara padi dan lumpur. Namun sebelum ia sempat bergerak, pintu depan rumah membuka sedikit. Pak Surya keluar, menatap sekitar dengan wajah tegang, lalu menutup pintu kembali. Di tangan kanannya, ia membawa kain kusam. Di pipinya, Andi melihat kilatan minyak yang basah. Andi mundur perlahan ke balik rumpun singkong. Ia menunggu sampai rumah kembali sunyi. Lalu ia mengikuti arah lari makhluk itu, menjaga jarak, menapak dengan hati-hati agar tidak menginjak dahan kering. Di pinggir sawah, angin berputar. Kabut naik dari parit. Di kejauhan terdengar serangga malam bernyanyi lirih. Andi melihat jejak di tanah, goresan panjang, bekas berat, lalu mendadak lenyap di dekat pohon besar yang akarnya mencuat seperti jari-jari tua. Di sana, tanah tampak basah oleh sesuatu yang lebih pekat dari air. Andi tahu ia harus berhenti. Tapi rasa ingin tahunya lebih besar dari ketakutannya. Ia mengintip ke balik batang pohon. Dan ia melihat babi itu. Atau sesuatu yang menyerupai babi. Tubuhnya hitam mengilap, sebesar anak kerbau, dengan moncong panjang, mata kecil memerah, dan bulu kasar seperti kawat. Makhluk itu berdiri diam sejenak di tepi sawah, lalu menunduk, mengendus tanah. Pada lehernya terikat semacam kain kecil yang sudah basah. Dari belakangnya, terdengar suara langkah lain, seorang perempuan. Bu Lina. Ia berjalan cepat dari arah rumah, memanggul sesuatu seperti kantong kain. Andi segera mundur, menekan badan ke batang pohon.
Bulina menghampiri babi itu. Ia membuka kantong kain, mengeluarkan bungkusan kecil berisi apa yang tampaknya uang, kertas kusut, dan beberapa benda sesaji. Ia menaruhnya di bawah pohon, lalu mengusap sisi moncong makhluk itu dengan tangan yang sangat tenang. Pemandangan itu mengerikan justru karena tidak ada ketakutan di wajahnya. Seolah-olah ia sedang memberi makan ternak di kandang sendiri. "Cepat," bisiknya. Sebelum ayam jantan berkokok. Makhluk itu mendengus, lalu berbalik. Hanya dalam sekejap, ia melesat lagi ke arah kampung. Andi menahan napas. Jantungnya memukul dada hingga sakit. Namun sesuatu terjadi pada Bulina. Begitu babi itu pergi, lututnya goyah. Tangan yang semula tenang mendadak gemetar. Ia berpegangan pada pohon besar, lalu terbatuk keras. Dari bibirnya keluar suara serak seperti orang kehabisan tenaga. Andi melihat wajahnya setengah tersorot bulan, dan untuk pertama kalinya, wajah itu tampak bukan misterius, melainkan hancur. Mata yang semula dingin berubah layu. Kulit pipi memucat. Minyak di leher dan pipi membuatnya tampak seperti orang yang baru keluar dari kubur. Bulina jatuh terduduk di tanah. Andi terkejut. Ia ingin lari, tetapi kaki-kakinya menolak bergerak. Tak lama kemudian, dari kejauhan terdengar suara azan subuh. Lantang, putus-putus karena angin. Suara itu mengiris kabut pagi. Bulina menggigil hebat. Tubuhnya lalu ambruk di tanah, pingsan. Kain hitam yang ia kenakan terlepas sebagian, menampakkan rambut kusut dan lengan yang penuh bekas luka-luka kecil. Andi akhirnya bergerak. Ia menahan diri untuk tidak mendekat terlalu cepat. Ia melihat dari dekat wajah Bulina yang tidak sadarkan diri. Ada bekas minyak di pipi kanan. Di sekitar bibirnya, warna ungu pucat. Seperti tubuhnya baru saja. "Ya Allah," gumam Andi tanpa sadar. Di sela napasnya, terdengar suara lain. "Jangan sentuh dulu." Andi menoleh. Dari balik rumpun bambu, muncul Lurah Joso bersama dua lelaki tua yang membawa tasbih. Rupanya mereka mengikuti Andi diam-diam sejak rumah Surya. Lurah Joso menatap Bulina dengan tatapan berat, lalu menutup mata sebentar seolah sedang menimbang sesuatu. "Aku sudah curiga sejak lama," katanya pelan. "Tapi aku masih berharap salah." "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Andi. "Bawa dia ke balai. Kita tunggu Surya." Tak lama kemudian, Pak Surya ditemukan berlari-lari ke belakang rumah, mencari istrinya. Ketika ia melihat orang-orang berkumpul, wajahnya langsung berubah pucat. Ia mencoba berkilah, mencoba marah, mencoba menyangkal. Namun semua orang sudah terlalu lelah untuk percaya. Lurah Joso menatapnya tajam. "Kau mau terus bohong?" Pak Surya menggertakkan rahang. "Kalian tidak mengerti. Hidup di kampung ini membuat orang mati pelan-pelan. Aku hanya ingin keluar. Dengan cara mencuri dari rumah tetangga? Bukan aku." Andi maju satu langkah. "Aku lihat semuanya." Pak Surya membeku. Rumah Surya digerebek pagi itu juga. Di dalam dram air, ditemukan sisa-sisa sesaji, darah ayam, minyak wangi, wijen, dan kain hitam basah. Di bawah papan lantai, ditemukan kantong-kantong uang dalam berbagai pecahan, sebagian ada yang masih basah dan kotor seperti baru diambil dari rumah orang. Warga yang melihatnya menahan napas. Banyak yang langsung membaca doa. Ada yang menangis. Ada yang memaki. Ada yang justru mematung, sadar bahwa selama ini mereka hidup bersebelahan dengan sesuatu yang tidak ingin mereka kenal. Bulina siuman menjelang siang. Saat ia dibawa ke balai bambu, wajahnya sudah tidak setenang malam tadi. Hening yang menyelimutinya bukan lagi hening seorang pelaku yang yakin pada ilmunya, melainkan hening seorang manusia yang tubuh dan batinnya sudah kalah. Di hadapan Lurah Joso, para orang tua, benar seperti yang pernah dibisikkan orang-orang tua, pesugihan itu melibatkan dua orang. Suami menjadi babi di malam hari. Istri menjaga tubuh dan membuka jalan dengan sesaji, menahan roh agar bisa kembali sebelum fajar. Pak Surya, yang makin lama makin tamak, percaya kekayaan bisa didatangkan kalau mereka memberi makan sesuatu yang lapar. Awalnya hasilnya kecil. Uang receh. Barang hilang. Ayam. Lalu semakin lama, kekayaan mereka sendiri naik. Rumah, emas, perabot, tanah. Tapi setiap malam,
Ada harga yang harus dibayar. Bau darah makin sering hadir. Mimpi buruk makin berat. Tubuh jadi mudah lemas. Dan setiap kali babi itu kembali, rasa lapar di dada mereka tak pernah benar-benar hilang. Bukan kami yang pertama, kata Bulina dengan suara pecah. Pak Surya tertunduk. Ia tak lagi tampak gagah. Yang tersisa darinya hanyalah wajah seorang pria yang terlalu lama mengejar sesuatu hingga kehilangan sisa kemanusiaannya sendiri. Warga mendengarkan dengan campuran muak dan takut. Beberapa ingin memukulnya saat itu juga. Cukup, katanya keras. Tidak ada yang main hakim sendiri. Pak Surya dan Bulina diadili adat desa. Uang hasil curian dikembalikan sebanyak mungkin. Sebagian sudah hilang, sebagian sudah dipakai. Mereka diminta meninggalkan desa setelah menerima hukuman adat dan pantangan yang ditetapkan para sesepuh. Rumah besar itu tak boleh ditempati lagi sebelum dibersihkan dengan doa dan air bunga selama 3 hari 3 malam. Di halaman rumah mereka, warga menanam garam dan menaburkan abu dapur sebagai penolak sial. Kentongan dipukul sepanjang malam. Orang-orang berjaga dengan bacaan ayat-ayat dan doa. Pak Darto, yang sejak awal hampir menjadi korban fitnah, akhirnya menangis di depan balai ketika ia tahu namanya dibersihkan. Aku cuma ingin hidup tenang, katanya. Andi menepuk bahunya. Sekarang semua orang tahu. Namun tenang tidak selalu datang bersama rasa lega. Malam itu, sebelum Pak Surya diusir dari dusun, Andi kembali ke sawah dekat pohon besar tempat ia melihat Bulina pingsan. Ia ingin memastikan bahwa semuanya benar-benar selesai. Kabut masih tipis. Sisa hujan semalam membuat tanah lembab dan berbau besi. Di bawah pohon, ia menemukan satu benda yang sebelumnya tak sempat dilihatnya. Kain kecil hitam yang terbelah dua, terletak di antara akar. Ia mengangkatnya pelan. Pada kain itu, ada bekas cakar, tapi bukan cakar manusia. Andi menatapnya lama. Ada rasa tidak enak yang menempel di belakang tengkuk, seolah-olah sesuatu yang tadi malam lari ke sawah belum benar-benar pergi. Dari arah hutan, terdengar dengusan singkat. Andi mengangkat senter, menyorot ke kegelapan di antara pepohonan. Tidak ada apa-apa. Hanya rumpun bambu, batang pisang, dan batu-batu basah. Namun ketika ia hendak membalik badan, ia melihat di tanah beberapa butir wijen putih yang entah dari mana datangnya. Ia berdiri terpaku. Lalu, sangat jauh di seberang sawah, terdengar suara babi menggeram. Sekali. Pendek. Dalam. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang menunggu untuk disebut lagi. Andi memejamkan mata, membaca doa yang ia hafal sejak kecil. Saat ia membukanya kembali, suara itu sudah hilang. Hanya ada angin yang lewat di antara daun padi, membentuk gelombang kecil seperti napas. Keesokan harinya, rumah Pak Surya kosong. Mereka pergi sebelum matahari naik tinggi. Konon ada mobil bak terbuka yang membawa beberapa barang seadanya. Tak ada yang tahu kemana mereka akan pergi. Ada yang bilang ke kota. Ada yang bilang ke kampung lain. Ada pula yang percaya mereka tak akan pernah tenang, kemanapun pergi, karena hutang pada gelap tidak pernah benar-benar lunas. Beberapa bulan setelah kejadian itu, desa mulai pulih. Ayam-ayam kembali bertelur. Warung Bu Ida kembali penuh kerupuk. Sawah-sawah ditanami padi baru. Anak-anak kembali bermain di gardu ronda pada sore hari. Namun setiap Jumat Kliwon, warga masih menutup pintu lebih cepat. Kalau angin dari arah hutan turun terlalu dingin, orang-orang akan saling pandang dan menambahkan satu kalimat yang tak pernah berani mereka ucapkan keras-keras. Semoga tidak kembali. Pak Darto kembali menanam dengan tenang. Ia memang tidak mendadak kaya, tapi ia tak lagi dituding sebagai pengganggu ketenangan kampung. Bu Sari menyimpan kaleng beras mereka di tempat yang lebih aman. Rianto berhenti bicara tentang babi hitam itu, walau kadang di tengah malam ia masih terbangun dan memanggil ibunya dengan suara gemetar. Andi sendiri tak pernah benar-benar melupakan malam itu. Dalam ingatannya, bukan hanya wujud babi itu yang menakutkan. Yang paling menakutkan adalah wajah manusia di baliknya. Wajah seseorang yang memilih rakus daripada cukup, memilih gelap daripada sabar, memilih mencuri dari sesama demi ilusi keluar dari kemiskinan. Karena kadang, yang paling menyeramkan bukan makhluk gaib yang berlari di sawah, melainkan manusia yang membuka pintu bagi kegelapan, lalu mengira dirinya masih bisa menutupnya kapan saja. Dan di desa itu, sampai bertahun-tahun kemudian, kalau ada ayam yang hilang tanpa jejak, orang-orang tua masih akan menatap kebun bambu dengan wajah tegang.
Mereka akan mengingat suara dengusan dari sawah, mengingat kain hitam, mengingat bau minyak dan darah, mengingat bahwa keserakahan, sekali dilepas, bisa menjadi kaki empat yang berlari tanpa arah di tengah malam. Maka mereka pun berdoa. Bukan hanya agar dijauhkan dari babi ngepet, tapi juga agar hati mereka sendiri tidak pernah berubah menjadi lebih lapar daripada iman. Demikianlah kisah malam ini. Semoga kita mengambil pelajaran dari cerita ini, bahwa keinginan yang tidak dikendalikan dapat membuka pintu bagi malapetaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.